belum lama berselang yang lalu ketika masih dalam rangkaian Cap Gome, Menteri Pariwisata Ekrab Pak Sandiaga kan mengatakan bahwa toleransi itu bisa menjadi branding untuk mendatangkan wisatawan. Hari ini saya kedatangan tamu spesial, orang penting di Singkawang. Kota Singkawang kita tahu terjadi pergantian kepemimpinan dari wali kota kepada pejabat wali kota. Nah, sejak tanggal 17 Desember 2022, tongkat kepemimpinan itu diteruskan kepada PJ ataupun pejabat wali kota sampai pada tahun 2024. Dan di depan saya ada Bapak Dr. Andes Haji Sumastro MSI, PJ atau pejabat Kota Singkawang. Pak, terima kasih Pak sudah melonggarkan waktu, menyempatkan di tengah kesibukan untuk hadir di studio Ayo Bongkar. Terima kasih. Sehat Pak ya? Aman. Kalau dari senyumnya, ini senyum PJ lebih manis dari senyumnya Sekda Pak nih. Ya, Sekda kan bagian dapur punya. Bagian dapur ya? Saya kan ruang tamu gitu ya di publik. Pak, saya ucapkan terima kasih sudah hadir. Nah, kalau Pak Sumastro ini kita lebih akrabnya panggilnya Pak Mastro Pak ya. Benar. Nah Pak, saya mengulang waktu kemarin saya audiensi di kantor Bapak. Saya bersyukur, saya ngomong dengan Bang Santo, saya bilang nanti saya kira-kira Pak Sumastro ini masih ingat nggak dengan Atung nih? Nah, ingatlah. Ingat ya. Kawan lama. Kawan lama ya. Ya. Oke, saya bersyukur Bapak masih ingat karena waktu dulu kita sering ketemu dan belanja di tempat kita Pak ya. Benar, benar. Oke, tapi sekarang ketemunya dalam bentuk PJ Pak. Pak, kalau saya lihat pengalaman ini kan dari PJ kan dari bulan Desember sampai ke sekarang kan kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Nah Pak, kira-kira ada pengalaman yang lucu atau apa enggak selama dari Sekda ke PJ ini Pak? Atau salah ngantor atau gimana Pak? Iya biasa ya, adaptasi sesuatu yang baru kita latah karena ruangan saya dengan ruangan wali kota kan levelnya sama. Saya biasanya mau ke ruang wali kota, nyelonong ke ruang Sekda. Jadi nggak salah kamar gitu ya. Setelah itu diingatkan, saya baru tahu. Rupanya saya PJ gitu Pak ya. Latah ya. Nah Pak, kan kalau PJ itu, Singkawang kan sebenarnya sebelum Bapak sudah ada PJ. Kalau saya kilas balik itu, waktu pembentukan kota Singkawang, di situ ada PJ, waktu itu Pak Awang. Nah, dan banyak orang tidak tahu sebenarnya Pak Awang tuh menjabat 3 periode, PJ dan 2 kali wali kota. Benar. Nah, unik ya? Iya unik. Nah, maksudnya kan mungkin banyak orang tidak mengerti PJ ini apa, pejabat wali kota. Mungkin Pak kesempatan ini Pak Mastro bisa jelaskan sedikit apa sih itu pejabat wali kota dan apakah wewenangnya sama dengan wali kota? Iya. Terima kasih ya Koko Atung yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk tampil di dalam podcast ini. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan penjabat wali kota, sebenarnya itu di era saya ini dikarenakan berakhirnya masa jabatan wali kota dan wakil wali kota definitif periode 2017 ke 2022. Ini pada tanggal 17 Desember kemarin. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan Pemilu Kada, itu baru akan terjadi proses pemilihan umum dan pemilu kada serentak di tahun 2024. Dan kekosongan jabatan itulah diisi dengan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan ditunjuknya seorang penjabat wali kota. Sedangkan periode yang lalu ketika wali kota yang dijabat oleh Pak Awang itu menjabat sebagai penjabat itu karena wali kota definitif berdasarkan proses pemilihan yang sesuai undang-undang belum ditetapkan.
Sehingga roda pemerintahan itu tidak mengenal kevakuman pemerintahan dan kepemimpinan pemerintahan. Ya. Maka pada awal pemerintahan otonomi Kota Singkawang ditunjuk juga penjabat. Seperti itulah kira-kira perbandingannya. Oke, siap. Kalau mengenai wewenang Pak dari penjabat sama dengan wali kota, apakah sama wewenangnya atau ada keterbatasan dari penjabat atau bagaimana? Secara umum tidak terlalu berbeda. Hanya beberapa item yang berkaitan dengan kewenangan kepegawaian untuk mutasi, untuk pengangkatan dan lain itu harus dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Dan BKN, Badan Kepegawaian Negara. Ada rekomendasi. Itu sebenarnya adalah bentuk-bentuk kerangka normatif supaya hal-hal yang dieksekusi itu lebih legitimate. Siap. Seperti itu. Dan kita ikuti saja aturan main kepegawaian. Dan tidak menjadi halangan juga untuk saya dalam memimpin pemerintahan selama periode masa bakti penjabat wali kota ini. Nah kembali kepada penjabat Pak. Saya sebelum podcast dengan Pak Masro nih, saya coba ngulik-ngulik Pak di Google nih. Nah, saya dapatin berita di tanggal 16 November nih. Pak Masro diwawancarai tentang kandidat PJ. Nah waktu itu Bapak menjawab, ini kalimatnya jangan dulu lah ya. Mungkin masih ingat kalimat dulu ya. Nah, kenapa Pak waktu itu jangan dulu? Ditanya dengan serta-merta. Gitu ya. Ya tentu saja kan saya ada mekanisme. Pemerintahan itu kan sistem. Pemerintahan itu memang saya pimpin. Tetapi dalam konteks sebagai sebuah institusi, dia itu tentu saja tidak terlepas dari adanya satu sistem pendukung di mana kalau kita menunjuk seseorang menjadi jajaran pemerintah daerah itu ada namanya Badan Pertimbangan Kepegawaian, Baperjakat, dan hal itu harus betul-betul dikaji, tidak langsung spontan dijawab. Ada itu maksud nanti dulu. Pak, ya? Bukan berarti saya mengelak ada sesuatu yang terlalu berat juga. Setelah kita berproses, kemudian dihubungkan dengan segala aturan kepegawaian dan mekanisme perundang-undangan, baru kita dorong. Siap. Pak, kalau boleh tahu waktu itu ini kilas balik Pak ya. Waktu itu ada berapa kandidat Pak yang dimajukan untuk menjadi PJ ini Pak? Tidak juga ada aturan yang rinci. Yang jelas kepada saya diamanahkan sesuai dengan keputusan Mendagri tentang penunjukan saya sebagai penjabat wali kota yang durasinya 1 tahun. Ya, itu setelah saya dilantik, maka salah satu kewajiban saya adalah menunjuk penjabat sekretaris daerah. Dan sesuai dengan mekanismenya harus disampaikan kepada gubernur. Dan dari persetujuan gubernur barulah saya melantik penjabat sekda tersebut. Sampai hari ini sudah alhamdulillah menjadi penjabat. Sudah ada kan? Pak, ini menarik juga nih. Karena kalau saya kembali lagi, saya riset, saya cari fakta-fakta Bapak. Ternyata Pak Masro ini punya prestasi yang luar biasa nih. Beberapa diantaranya yakni lulusan terbaik APDN Pontianak Angkatan 20 tahun 1986. Yang kedua, lulusan terbaik ketiga IIP Depagri Jakarta Angkatan 21 tahun 1990. Nah, Bapak juga sudah mengabdi di Singkawang kurang lebih 20 tahun. Pak, boleh cerita nggak perjalanan karir Bapak nih sampai hari ini menjadi penjabat wali kota nih Pak? Iya, itu kan sebuah perjalanan panjang. Saya beruntung mempunyai satu destiny ya, takdir di mana berkesempatan untuk menjalani masa pendidikan di APDN yang kalau mungkin tidak melewati proses itu, mungkin perjalanan saya tidak tahu. Kemudian saya jalani dengan catatan-catatan prestasi itu. Sesungguhnya juga bukan berarti
sebagai bentuk membangga-banggakan, tetapi adalah bekal saja. Dan setiap proses tahapan hidup itu saya jalani dengan sungguh-sungguh. Dan kesungguhan itulah yang saya bersyukur hingga saat ini takdir saya dipercaya menjadi penjabat wali kota Singkawang. Yang sebenarnya juga ketika saya menyelesaikan proses pendidikan, sebenarnya saya ini adalah ditempatkan di jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Oh, provinsi? Iya, saya tugas di Direktorat Pembangunan Desa, atau sekarang disebut Pembangunan Masyarakat Desa. Saya pernah berkeliling seluruh desa-desa se-Kalimantan Barat. Se-Kalimantan Barat. Sudah pernah saya kelilingi, menjadi bagian dari wilayah pengabdian saya ketika saya masih sangat muda ya. Kemudian saya menjalani pengabdian di pemerintah provinsi lebih kurang 6 tahun sebelum pindah ke Singkawang. Dan Singkawang ternyata memanggil ya. Memanggil. Takdir saya untuk betul-betul merasakan bahwa pengabdian menjadi pamong praja, pelayanan masyarakat yang secara langsung. Yang saya awali pengabdian saya sebagai camat Singkawang Utara. Dan ini adalah bagian dari proses penempaan diri saya untuk menghayati apa sesungguhnya konsekuensi menjadi pelayan masyarakat dengan berbagai macam kejadian yang membuat saya merasa bahwa bermakna gitu di dalam perjalanan hidup yang saya jalani ini. Seperti itu. Hal-hal lain tentu saja pencapaian demi pencapaian tanpa bermaksud untuk membanggakan diri. Saya punya kenangan di kecamatan. Ketika berhadapan dengan banjir bandang juga tahun 2003, mungkin Atung masih kecil ya. Masih sekolah, Pak. Di mana Singkawang Utara di hilir itu seperti muara laut. Kemudian saya melakukan langkah-langkah untuk mengevakuasi warga dari letak yang terpencar-pencar ke salah satu tempat evakuasi itu di samping jembatan Agen. Ya, di situ karena kantor camat sementara, karena kantor camat di wilayahnya belum dibangun, kami berkantor sementara di samping jembatan Agen. Mereka saya pindahkan, dan itu adalah bagian dari sebuah pengalaman batin begitu penting kita hadir untuk melayani orang yang sedang dalam keadaan yang terpuruk dilanda banjir. Mungkin lebih dari 1 minggu pada saat itu. Mereka dievakuasi di kantor camat itu lebih dari 4 hari. Seperti itu. Ya, sebenarnya saya tahu masih panjang perjalanannya. kita bersingkat, Pak. Nah, jadi kalau mendengar cerita Bapak ini menarik, Pak. Jadi kalau bisa hari ini ada sampai di titik ini, benar-benar menunjukkan Bapak sebagai penjabat tuh memang sudah dilihat dari track recordnya, karirnya, dan Bapak bisa dipilih seperti itu. Amin. Nah, kembali kepada setelah Bapak, saya ngutip dari media juga, setelah Bapak dilantik oleh Wakil Gubernur Wagub waktu itu, Bapak juga mengatakan bahwa Wagub memberikan atensi terhadap ada pekerjaan rumah. Atensinya adalah banjir dan genangan, seperti yang barusan Bapak ceritakan. Dulu juga banjir. Nah, terhadap banjir yang sekarang nih, apa langkah dan strategi yang akan Pak Masroh lakukan? Memang saya jujur akui ketika banjir mulai naik pada tanggal sekitar 4 atau 5, saya masih berada di Jakarta. Tapi besok harinya begitu saya sampai di Singkawang, saya langsung mengajak Forkopimda untuk Kopi Morning. Kopi Morning. Yang temanya khusus membicarakan dan membahas bagaimana langkah-langkah penanggulangan banjir dan dampak-dampaknya. Dan saya juga libatkan bukan hanya lingkup Forkopimda Kota Singkawang, tetapi saya mengundang Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1, yang syukur mereka datang membawa tim. Kemudian juga mengundang Dinas PUPR Provinsi, mereka juga datang. Kemudian sesungguhnya saya juga mengundang Dinas PUPR Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Tetapi karena mereka mungkin sama posisinya sedang berhadapan dengan kesulitan banjir, jadi tidak
hadir. Karena apa? Dalam perspektif saya, banjir itu bukan hanya urusan kabupaten kota masing-masing, tetapi dia adalah melingkup lintas kabupaten kota, karena itu berkaitan dengan daerah aliran sungai, kemudian hamparan kita ini terkait satu sama lain. Tentu saja air akan berjalan sesuai dengan tempat yang akan dia tuju. Bukan bermaksud apa-apa, cuma saya hanya ingin kita lebih terpadu, terkoordinasi antar wilayah yang bertetangga ini. Dan syukur ketika dalam rapat itu saya dapat memetakan mana pendekatan, sekali lagi, yang jangka cepat, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka cepatnya adalah memberikan perlindungan sosial kepada warga yang terdampak, terutama yang harus dievakuasi. Paling tidak kita sudah menempatkan warga penduduk yang harus dievakuasi itu ke 3 shelter utama, di Condong, di BLKI, dan di Kecamatan Singkawang Tengah. Dan ada 3 lagi yang mandiri, tapi tetap dalam pemantau kita. Itu adalah paling urgent berkaitan dengan pelindungan sosial, memastikan masyarakat tidak ada yang sakit, tidak diurus, apalagi kita betul-betul mencegah jangan sampai ada jatuh korban. Itu yang menjadi prioritas utama kita. Sedangkan untuk langkah jangka pendeknya kita mapping. Apa sih penyebabnya ini dan itu, dan akhirnya kita mendapat bahwa ada pendangkalan di terusan Kulor dan lain-lain. Ini juga sedang kita bicarakan bagaimana ada intervensi segera untuk mengeruk kembali pendangkalan saluran-saluran, sehingga distribusi air yang dalam jumlah volume besar ke penampang Sungai Kulor itu bisa dibagi. Dengan terbaginya beban volume air yang besar, kita harapkan tidak merambah ke wilayah-wilayah yang tidak seharusnya terkena rendaman banjir itu. Itu yang kita pikirkan kemarin. Sedangkan program-program jangka menengah dan lain-lain, kita memang ingin supaya adanya bentuk kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat. Mohon maaf saya katakan, jangan pada saat kebanjiran kita saling menuding. Sementara begitu kita sudah lewat dari masa ini, lupa apa yang harus kita lakukan sebagai warga, sebagai pemerintah, dan sebagai stakeholder. Seperti itu. Pak, ini kan kalau ini pembicaraan di warung kopi kan ada yang membicarakan seperti ini. Kalau dulu banjirnya terjadi pada titik tertentu, tapi banjir sekarang justru titik yang dulu tidak banjir, tapi sekarang yang banjir itu titik yang baru. Nah, saya sebut yang tadi Bapak bilang tuh contohnya di Singkawang Timur dan di Selatan. Nah, melihat hal ini bagaimana, Pak? Pertama, harus kita akui, cuaca sekarang ini kan unpredictable. Walaupun kita ada BMKG dan lain-lain sebagai alat bantu untuk kita lebih prepare, menyiapkan diri. Tetapi dengan cuaca yang anomali dan cenderung ekstrim ini, maka kita memang harus selalu waspada. Dan pada pengalaman kemarin itu, justru kita merasakan keanehan lagi, daerah yang semula tidak dilanda banjir kok kena banjir. Itu dia. Nah, kajian kita memang pertama curah hujannya luar biasa, ekstrim. Sehingga itu berdampak kepada hal-hal yang tadinya tidak kita prediksi terjadi. Nah, untuk itu semua memang kajiannya harus komprehensif. Kita tidak bisa hanya bicara tentang katakanlah downstream area ya, daerah yang di bawah, tapi upstreamnya seperti apa area. Nah, downstream, upstream area ini harus kita terpadukan dalam perspektif ekosistem yang utuh, sehingga ini sekali lagi mudah-mudahan bukan menjadi sebuah pembenaran, tetapi inilah fakta bahwa lingkungan itu saling terkait satu sama lain. Ketika kita ingin Singkawang agar bisa lebih aman, maka Singkawang harus menyiapkan diri dengan sistem drainasenya yang lebih baik. Katakanlah wilayah Singkawang ini yang semula lokus tertentu, tempat tertentu itu jadi pangkalan air, tempat air nginap sebentar di situ. Apabila itu sudah
akan diproyeksikan menjadi kawasan pemukiman, mulai diuruk dan lain-lain. Pertanyaan, air parkir di mana? Ini yang harus sama-sama ini. Maka saya menegaskan kepada jajaran khususnya di PUPR, di dalam proses penerbitan persetujuan bangunan gedung untuk kawasan komplek perumahan, hendaknya integrated dengan kewajiban mereka membuat sistem perencanaan drainasenya. Ya, setuju Pak. Kalau tidak begitu, maka pengembang itu sendiri yang rugi. Nanti rumahnya sampai ada cerita tiba-tiba baru dihuni oleh konsumennya, kawasannya banjir. Ini sebuah kampanye yang merugikan. Sebuah branding yang tidak perlu terjadi. Maka yang kita warning, yang kita wajibkan, yang kita ingatkan itu bukan untuk siapa-siapa, untuk kita semua, termasuk untuk branding sebuah perumahan itu. Jangan sampai ada timbul stigma-stigma negatif. Branding yang kuat di Singkawang ini adalah bagi perumahan-perumahan, kawasan-kawasan itu adalah bebas banjir. Dan itu sejalan dengan misi kita untuk menyatakan kalau bisa Singkawang semua bebas banjir. Bagaimana kita bekerja bersama-sama? Jangan kita sebaliknya mencari ini dan itu. Kalau kita semua berbuat, semua berikhtiar, semua sepakat untuk mencarikan solusi, saya kira itu satu langkah yang baik. Dan kita wujudkan. Yang seperti Bapak sampaikan tadi, kita tidak bisa pungkiri kota ini akan terus berkembang. Pasti. Tapi di sisi dari perkembangan itu yang tadi Bapak sebut ada perumahan contohnya. Nah itu kan ini nanti kaitannya akan kepada pelestarian alam Pak. Nah di satu sisi kita menginginkan kota ini berkembang, tapi maksudnya jangan mengorbankan di sisi yang lain. Yang tadi saya sebut di daerah contohnya di selatan yang tidak banjir seperti itu. Nah untuk hal ini yang pelestarian alam ini nanti tanggapan Bapak bagaimana? Ya, kita banyak program yang berkaitan dengan sustainability development, ya, pembangunan yang berkelanjutan, memelihara ekosistem, keseimbangan ekosistem dan lain-lain. Dan lagi-lagi itu tidak semata-mata ditimpakan ke bahu pemerintah. Tetapi ini adalah sebuah tanggung jawab kolektif. Ketika kita bicara tentang pelestarian lingkungan hidup. Berarti nanti di regulasinya Bapak akan lebih memperketat seperti itu? Saya akan mengatakan kita berbagi tanggung jawab. Kita harus juga mematuhi segala bentuk regulasi yang ada. Katakanlah tempat-tempat di Singkawang ini banyak yang eksotik, indah, tetapi di lereng bukit. Nah ini hati-hati. Kita tidak bisa hanya, oh ini kan saya punya tanah, sudah bersertifikat, suka-suka gue mau bangun di lereng, lihat. Kita akan peringatkan, kita akan tegakkan, ya, untuk orang-orang yang masih mencoba-coba membangun di kawasan yang menurut kita dilarang. Kita sudah mempunyai produk hukum, peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah, yang kemudian kita turunkan nanti menjadi rencana detail tata ruang, dan pada kawasan-kawasan restricted, itu akan kita terbitkan peraturan wali kota secara khusus untuk mengatur bagaimana aktivitas penduduk yang berada di kawasan-kawasan yang rawan longsor dan lain-lain. Kalau memang sudah terlanjur mereka menebang dan lain-lain, kita akan edukasi mereka untuk menanam kembali. Tidak boleh dalam keadaan gundul, nanti ketika curah hujan ekstrim, dia akan dorong pasir, batu, tanah longsor ke bawah. Nah, ini yang kita tidak mau. Efeknya akan menjadi merepotkan kawasan di sekitar itu. Terima kasih, luar biasa Pak. Saya juga senang mendengarnya Pak. Pak, ini biasa kan kita kalau di warung kopi ataupun di WA group, ini biasa kita dengar nih. Kan kita tahu kalau Singkawang katakanlah sekarang hujan dalam 3 atau 4 jam kan terjadi genangan. Nah, biasa mereka, ada teman saya bilang, harusnya kota ini dibenahi dulu banjirnya. Contohnya begini, maksudnya dia mengilustrasikan mengurus kota itu seperti mengurus rumah tangga. Kalau rumah itu bocor ya kita benahin dulu bocornya di mana. Jangan dulu kita
memberi tanaman hias atau apa. Nah, tanggapan Bapak untuk ini gimana? Kalau genangan-genang air, apakah drainase, kajian drainase dan lain sebagainya itu akan segera dibuka atau bagaimana, Pak? Ya, supaya tidak terjadi genangan. Saya kira sih penyederhanaan, simplifikasi dalam konteks penataan kota untuk dianalogikan mengurus rumah tangga. Ya, bisa menjadi satu inovasi, bisa menjadi inspirasi boleh. Tetapi ketika menjadi bagian dari sebuah program yang harus kita terapkan, tentu saja pemerintah harus mempunyai satu kalkulasi yang tepat. Pembenahan secara keseluruhan dan cepat dan lain-lain itu kita tidak hanya bicara tentang anggaran tetapi juga bicara tentang dukungan berbagai faktor. Seandainya anggaran mencukupi pun tidak bisa serta-merta gitu Pak ya. Makanya ketika misalnya saya harus mengeksekusi ada satu bangunan yang mengangkangi saluran. Mereka sedia nggak? Nah, ini kan perlu kesadaran, mereka harus direlokasi. Yang ada di bantaran sungai ilegal buat rumah macam-macam, yang nanti kalau sekali ada air harus dievakuasi. Kan menjadi langganan pekerjaan terus-menerus. Ketika saya katakan, Bapak, Ibu, kalau saya anjurkan Bapak berpindah bagaimana? Nah, pertanyaannya di tanah siapa? Kalaupun ada tanah pemerintah, apa mereka langsung serta-merta mendukung saya? Inilah yang saya lihat dalam perspektif bahwa membangun itu kita harus komprehensif, harus mempertimbangkan berbagai faktor, dan mudah-mudahan semua stakeholder itu bersetuju dengan sebuah kesepakatan untuk kita mari bekerja dengan sebuah perspektif yang sama dalam kerangka menyatakan mudah-mudahan Singkawang ini area yang bisa dieliminir dampak banjirnya. Menghilangkan sama sekali, saya kira itu butuh waktu panjang. Paling tidak yang saya kalkulasi adalah mempersingkat masa rendaman. Kalau tadinya mungkin 3 hari, kalau bisa dalam hitungan jam sudah berlalu. Nah, itu harapan kita, Pak. Tapi kalau mau menghilangkan sama sekali, tidak ada seperti lapangan golf, wah itu teknologinya seperti apa, Pak? Mesti ada. Harus rasional juga, Pak ya. Seperti itulah. Tapi lagi-lagi ini bukan saya ngeles, bukan saya membuat pembenaran dan lain-lain. Pemerintah masih banyak PR. Pemerintah masih banyak kelemahan. Pemerintah mesti disupport dengan semangat. Walaupun pemerintah juga tidak anti kritik, silakan. Nah, kalau mengenai support dan dukungan untuk banjir ini, kesempatan ini apa yang Pak Masro ingin sampaikan khususnya kepada masyarakat nih tentang banjir ini? Coba merefleksi ya, saling mengevaluasi. Kalau ada saluran milik pemerintah, janganlah dikangkangi, janganlah dipersempit. Kita tidak mau menuding orang per orang loh. Tetapi coba lihat setelah banjir ini reda dan lain-lain, lihat di sekitar kehidupan masing-masing. Apakah ada yang seperti itu? Kalau ada, bagaimana solusinya? Saya ingin mereka itu terpanggil bersama kita. Kalau ada yang sampai menutup, menghilangkan drainase dan lain-lain, itu berhati-hatilah. Karena nanti bukan hanya orang per orang yang menanggung risikonya, nanti kita semua kolektif. Dampaknya itu ya. Kalau pemerintah harus melakukan upaya bagaimanapun sulitnya. Sehingga nanti sejalan dengan itu juga kita mencoba untuk mengajak para filantropi, para donatur, para stakeholder yang bisa menyalurkan CSR-nya. Karena bekerja di Singkawang dengan berbagai macam problem itu, kalau hanya mengandalkan budget pemerintah, kan sering kita dengar, seperti kain sarung. Tarik ke atas, nyamuk gigit kaki. Kepala aman, tapi tarik ke bawah, supaya aman kaki, kepala kena nyamuk. Nah, itulah dia, klasik persoalan pemerintah itu berhadapan dengan kekurangan budget. Tetapi kita ingin intinya, walaupun dengan segala macam kekurangan, kita ingin efektif. Seperti melibatkan para sponsorship, para yayasan yang mungkin peduli, membantu, sehingga bisa dengan cepat
intervensinya. Ya. Kalau dengan budget pemerintah, prosesnya harus dilalui dulu. Sudah dilelang kah, sudah ditetapkan pemenangnya kah, sudah kontrak tanda tangan kah, itu semua. Jadi kita berharap ada potong kompas yang efektif. Ya. Itulah yang kita memang senang. Dan di kesempatan inilah, kalau kita ngobrol nih, supaya obrolan kita nih bisa ditangkap, Pak. Betul. Mudah-mudahan kalau itu tidak 100%, kalau 50% ditangkap, alhamdulillah, Pak. Iya, sudah alhamdulillah itu. Daripada tidak ada. Betul. Luar biasa. Itu menurut saya bukan pada besaran angka-angka yang mereka bantu, tapi panggilan. Ya, kepedulian. Kepedulian itu yang penting. Mahal harganya. Adalah satu modal sosial menurut saya. Ya, sosial kapital itu yang harus kita perbesar. Oke, siap. Sehingga masyarakat merasa Singkawang itu menjadi milik bersama. Ya. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah untuk membereskan berbagai masalah itu. Termasuklah stakeholder pentingnya. Ya. Intinya dari kesimpulan ini, kerjasama berbagai pihak itu sangat dibutuhkan. Nah, benar. Ya. Pak, kalau bicara banjir 3 hari nggak selesai, Pak. Ya. Saya mau ganti, Pak. Pak, seperti yang tadi saya bilang, kota ini sedang berkembang. Nah, selain tadi yang kita bahas, ternyata lahan parkir juga jadi masalah, Pak. Bagaimana, Pak, melihat soal lahan parkir ini, terutama di dalam kota ini, Pak? Kadang kita kasihan yang punya toko, yang satu ditutup. Iya, saya jujur saja dalam perjalanan karir saya sangat akrab dengan dunia yang mengurus parkir ini. Karena saya mantan Kepala Dinas Perhubungan. Ya, betul. Sebelum saya dipromosikan menjadi sekda. Isu ini. Ya, itu memang menjadi PR kita dalam. Dan ini bukan terjadi di Singkawang aja, Pak. Semua kota yang berkembang seperti itu ya, Pak ya. Iya. Kalau kita hubungkan dengan banyak kota di Indonesia, ada yang memang lebih berhasil, tetapi bukan berarti bebas sama sekali dengan urusan kerepotan menata parkir ini. Karena tentu saja parkir ini kan berhubungan dengan traffic ya, dengan lalu lalang orang. Dan kita mau menempatkan parkir di dalam satu kawasan tertentu sehingga orang bisa jalan, itu bukan gampang, itu merubah perilaku. Saya mau terapkan budaya menggunakan satu tempat parkir khusus yang saya lihat di Australia misalnya, yang saya pernah studi di sana selama 6 bulan. Kemudian mereka meletakkan kendaraannya harus datang ke toko, berjalan kurang lebih mungkin 500 meter atau 300 meter. Perilaku begitu tuh gampang nggak sih mau kita terapkan di tempat kita? Karena kita sudah terbiasa bila perlu di depan toko kita tidak lepaskan kendaraan, terus tunjuk sana tunjuk sini terus pergi. Kita tidak keluar melepaskan kendaraan kita. Itu kemudahan-kemudahan yang menurut kita itu kan hebat kita. Padahal itu membuat kemacetan karena kita parkir flow jadi terlambat. Jadi parkir ini memang juga sekali lagi perlu adanya terobosan, inovasi. Dan inovasi itu sekarang ini harus dihubungkan dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh digital management. Nah, kalau tidak diimbangi dengan itu, kita masih head to head berhadapan dengan jukir. Saya pikir ini akan menjadi sebuah persoalan yang berat untuk kita tuntaskan. Jadi kalau kita menggunakan sistem aplikasi berbasis digital itu juga bukan serta-merta. Kalau tiba-tiba dirusak, sistem top up dan lain-lain sama juga. Nah, ini semua harus kita kerjakan dengan serius. Harus dikerjakan dengan fokus, dengan target yang betul-betul kita mau tata segmen mana nih yang harus kita benahi, segmen mana. Dan saya menghimbau bahwa jukir-jukir yang tersebar di mana-mana itu, kalau kita ingin tata manajemennya harus di bawah manajemen badan usaha perparkiran. Mereka berhimpun di situ, kemudian mereka bisa diberikan arahan dan
langkah-langkah kerja menuju ke sebuah kaidah-kaidah manajemen perparkir yang baik, sehingga Dinas Perhubungan tidak mesti datang door to door orang per orang atau lapak per lapak, tetapi cukup dengan manajemen yang mewakili mereka berjukir itu ya Pak ya? Iya. Jadi saya menghimbau para jukir itu bergabunglah di dalam sebuah badan usaha, manajemen usaha, sehingga pemerintah dan manajemen badan usaha itu yang bisa membuat satu skenario perubahan. Sehingga kita semua sepakat. Bukan saling mengingkari. Dan dampaknya kalau memang tidak berubah ini kan akhirnya bebannya kepada pemilik kendaraan. Ya. Ini yang saya dah tahu mata rantainya. Kita bisa lihat kondisi di Singkawang. Ada lapak parkir yang sudah sangat profesional dengan sistem gate dan lain-lain. Kenapa kosong? Nah itu dia. Pertanyaannya kenapa? Nah ini jangan ditanyakan kepada saya aja. Ya. Tanyakan kepada mereka yang masih mau keluar parkir di depan toko. Mungkin karena persoalan psikologis. Sambil ngopi bisa lihat kendaraannya tidak hilang atau apa. Atau anytime dia mau pergi 2 langkah dari tempat duduknya dia udah bisa jalan. Ini kembali lagi kepada karakter dan perilaku. Budaya. Ketika kita bicara tentang bagaimana orang taat berlalu lintas, bagaimana taat meletakkan kendaraan sesuai tempatnya, itu adalah budaya. Ya. Itu adalah bagian dari peradaban. Jadi tidak main-main ini kalau kita mau mengubah itu. Ya. Kita mengubah tata cara berlalu lintas itu sama dengan merubah peradaban. Setuju Pak. Begitu juga dengan cara berparkir yang ditampukang segala macam, itu juga peradaban. Refleksi dari bagaimana level peradaban yang kita masih terjadi. Ya. Dan ini tidak gampang Pak ya. Kalau untuk mengubah perilaku seperti yang saya lagi membayangkan tadi Bapak bilang kalau kita sudah sediain tempat. Kalau yang ngopi bisa parkir pada tempatnya, anggaplah mereka punya perilaku, anggap itu berolahraga atau apa, kan perilaku. Itu. Nah, kira-kira untuk sampai ke itu, mungkin nggak Pak sampai ke sana, seperti yang Bapak ceritakan tadi? Atau kita memperbanyak kantong parkirnya atau bagaimana? Saya pikir memang manajemen perparkiran kita harus didesain sedemikian rupa, disepakati. Ya, maksud saya kalau mungkin ini pikiran saya aja Pak ya. Mungkin saya salah, atau tempat kantong yang ada ini tidak efektif, tidak strategis, atau perlu tempat lain atau bagaimana Pak? Saya kira sudah tepat di situ. Tepat ya. Persoalannya kenapa masih enggan? Apakah dan karena di situ banyak warung kopi juga Pak? Nah, kenapa ini pertanyaannya? Fasilitas ini sebagai satu pilot project loh. Ya. Kita belum melangkah kepada bentuk manajemen perparkiran dengan menggunakan building. Seperti di Yogyakarta. Itu lebih effortnya lebih tinggi lagi yang membuat orang entah enggan atau bersemangat. Saya nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari fenomena yang sekarang pasti nggak mau. Ini mindset. Orang mau berubah ke sistem perparkiran yang lebih teratur. Tidak semata-mata karena fasilitas itu tersedia loh. Test case-nya ini. Contohnya ada tong sampah belum tentu dimasukin ke tong sampah. Nah, itulah yang menurut saya itu social gap, mindset gap. Dan tapi kita tidak pesimis. Untuk membuat perubahan itu memang harus kita lakukan terus-menerus. Harus kita libatkan bagaimana mereka untuk bisa mempunyai satu frame yang sama dengan kita. Kita harus berani memulai. Kalau tidak memulai, kita tidak tahu hasilnya. Sampai di mana proses perubahan itu akan terjadi. Ibarat Argo belum jalan kok. Tiba-tiba sudah mau sampai tujuan, harganya berapa kita nggak tahu. Jadi pemerintah harus datang dengan sebuah inovasi yang terus-menerus. Mengajak, mengedukasi, walaupun itu perubahan terjadi lamban sekali. Nggak apa-apa. Yang penting usaha niat itu sudah ada Pak ya? Iya. Pak, Singkawang juga predikat kota tertoleran. Nah, usaha-usaha apa aja akan kita lakukan untuk tetap mempertahankan predikat ini Pak sebagai kota tertoleran? Ya, saya melihat karakter kota Singkawang ini sendiri yang memang rukun, damai, persaudaraan yang diekspresikan bukan sesuatu yang dibuat-buat.
modal dasar kita ini dulu yang dirawat. Ya, hubungan antar personal, hubungan antar warga dengan warga yang lain itu harus dalam kondisi yang dinamis dan positif. Ya. Kemudian kondusivitasnya harus betul-betul dijadikan bagian dari sebuah tanggung jawab bersama. Kalau ada cekcok dan lain-lain, mohon maaf saya katakan, jangan dikait-kaitkan ke suku, jangan dikait-kaitkan ke agama. Ya. Hubungkan aja si A dengan si B. Selesai, Pak. Tanpa ada embel-embel. Itu akan lebih sederhana dan akan lebih cerdas kita menyelesaikannya. Tapi kalau dibawa ke embel-embel kesukuan, keagamaan, itu yang membuat ruwet. Walaupun itu persoalannya sangat simpel. Mari itu menjadi bagian dari sebuah mindset kita bersama. Yang namanya orang hidup dalam satu keluarga aja antar saudara bisa silang pendapat, bisa berantem. Apakah lagi kita berada dalam sebuah pergaulan yang lebih luas dari itu. Yang majemuk gitu Pak ya. Tapi insya Allah ini adalah bagian dari karakter Kota Singkawang. Ya. Yang semakin hari akan semakin dewasa, yang makin nyaman, yang saya rasakan. Saya hidup sejak tahun 2002 di sini sampai tahun 2023, lebih 21 tahun. Saya merasa memang atmosfer Singkawang sejatinya masyarakatnya menginginkan kedamaian. Ya. Dan persaudaraan yang diekspresikannya itu betul-betul yang sesuai dengan genuine-nya gitu. Ya, begitu. Ya, menarik tadi Pak. Berarti kuncinya kalau terjadi sesuatu hal, person-person itu yang dihubungkan. Iya. Jangan meluas. Jangan diembel-embelkan ke yang tidak perlu. Ya, sudah dapat kuncinya Pak. Ya, mudah-mudahan semua kita sepakat dengan bahasa itu. Ya. Saya tidak mengeluarkan bahasa ekstrim loh. Ya. Bahasa yang membuat kita kalau bisa berpikir jernih dengan statement saya itu. Ya. Dan menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama. Karena semakin kota kita tertoleran, keuntungannya sangat banyak. Ya. Investor dan lain sebagainya kan itu dampak-dampak positifnya Pak ya. Iya, saya belum lama berselang yang lalu ketika masih dalam rangkaian Cap Gome, Menteri Pariwisata Ekrab Pak Sandiaga kan mengatakan bahwa toleransi itu bisa menjadi branding untuk mendatangkan wisatawan. Toleransi bisa menjadi branding untuk mendatangkan wisatawan. Iya. Orang itu bisa kita jual di Singkawang Pak. Harus, karena yang ngomong kan bukan orang sembarangan. Ya. Pak Menteri yang mengurusi kepariwisataan kok. Ini jadikan branding. Orang ingin lihat toleransi seperti apa. Seperti itu loh. Udah jadi modal lagi. Siap. Kalau saya ikutin media sosial Bapak, Bapak ini sering turun ke lapangan. Hal yang Bapak sepertinya sangat urgent mau diurusi, stunting Pak. Boleh Pak cerita soal stunting yang ada di Kota Singkawang ini Pak? Ya, stunting itu kan persoalan kemanusiaan ya. Dia berhadapan dengan limit waktu. Limit waktu, ketika dia dalam proses dalam kandungan, itu sudah harus dipikirkan. Jangan sampai sembarangan. Ibu yang sedang hamil itu hendaknya, pertama kata kuncinya, jangan sampai terkena anemia, kekurangan darah. Kalau dia terkena kekurangan darah atau penyakit anemia, maka itu akan mengefek kepada janin. Dia harus makan konsumsi tentu saja makanan yang bergizi, yang tentu seimbang ya. Ada unsur karbohidrat, ya pasti ada ya, protein, lemak, ya makanan yang bergizi. Asupannya itu mesti berkualitas ketika dia memutuskan untuk hamil. Yang jadi persoalan banyak. Barangkali masyarakat kita yang bermacam-macam, ada yang kehamilan yang luar keinginan dia, atau masih terlalu dini, ada yang by accident. Ini yang harus kita jaga, harus kita edukasi. Ataupun ada yang kehamilannya dipersiapkan, tapi secara ekonomi tidak siap. Betul Pak ya? Bisa jadi semua, karena berkorelasi antara kesehatan dengan kemampuan ekonomi. Tapi bagaimanapun juga, kita tidak hanya mengatakan, oh saya tidak bisa makanan bergizi karena saya tidak punya uang yang banyak. Banyak pilihan. Untuk makanan bergizi, sayur mayur itu halaman pekarangan kita luas, kita manfaatkan. Kita ada program yang namanya P2L. Pertanian Pekarangan Lestari. Kita bantu bibit,
kita bantu polybag, kita bantu pupuk, sehingga ibu-ibu rumah tangga di sela-sela kesibukannya dia bisa memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayur mayur, tidak harus beli. Artinya ada solusinya, Pak? Iya, bisa beternak ayam, sehingga dapat unsur protein dari telur ayam, daging ayam, dan lain-lain. Kata kunci memang untuk hidup sehat itu soal kemauan. Pilihan. Ketika ya, diam, tidak bisa. Ya, karena Bapak, saya lihat di media sosial Bapak sering ucapkan stunting itu bisa dicegah dan bisa dihindari. Pasti. Ya, Bapak sering sampaikan itu. Pasti, itulah usaha. Jangan salah satu caranya seperti tadi, Pak, ya? Iya. Oke. Melibatkan mereka untuk aktif menghindari stunting. Sejak dini, sejak memutuskan untuk hamil. Sampai ke persalinan. Nah, dalam usia persalinan ini, dia yang rawan itu adalah ketika lahir sampai ke 24 bulan. Oke. Ketika lewat dari itu, stunting tidak bisa dicegah, kemungkinan berisiko akan permanen. Tugain dampak kepada fisiknya yang di bawah rata-rata rendah. Si anaknya ya? Si anaknya itu juga dikhawatirkan efek pada otak pertumbuhan kecerdasan si anak balita tadi. Inilah kita berkejaran dengan waktu untuk mengatasi stunting dari mulai hamil sampai ke 24 bulan. Ini yang kita, dan ketika kita berhadapan dengan bayi itu memang harus kita berikan makanan, asupan-asupan yang bergizi sesuai dengan anjuran. Untuk memberikan anjuran yang tepat, kita gunakan pendekatan pemberdayaan posyandu. Ditimbang secara teratur bayinya itu sehingga tahu tingkat pertumbuhannya, ditimbang dan diukur tinggi badannya. Kita sudah membekali kader-kader posyandu itu dengan kit ya, dengan peralatan yang ada dalam satu rangsel itu. Dengan adanya alat bantu itu, antropometri dan lain-lain, kita bisa secara periodik melihat bagaimana pertumbuhan fisik bayi balita itu sesuai dengan takarannya. Berarti sederhananya si anak ini dikontrol, dicek ke posyandu yang dekat rumahnya seperti itu, Pak ya? Iya. Kita memang selama masa COVID, terus terang saja posyandu ini sepertinya pasif. Kita tidak boleh berkumpul, tidak boleh. Sepertinya bukan di posyandu aja, Pak. Di mall juga, Pak. Tapi setelah PPKM ini dicabut, tentu kita harus kembalikan lagi dinamika aktivitas posyandu seperti semula. Sehingga bisa mengayomi, bisa memantau di mana rumah tangga yang mempunyai bayi-bayi, dan itu menjadi perhatian mereka untuk dilakukan perawatan, penimbangan secara terjadwal. Nah, hal-hal yang Bapak sampaikan ini kalau dipraktekkan di lapangan, apakah ada tantangan-tantangannya, Pak? Ya, pasti banyak hal ya. Terutama berhadapan dengan tantangan tingkat pemahaman yang masyarakat ya. Yang saya lihat di lapangan itu ada yang saya harus terus terang, ketika ibu-ibu muda yang masih belum cukup lah, di bawah umur ya. Ya, saya harus mengatakan apa ya, kok anak ini sudah harus mengandung ya, pada rasanya masih belum pas lah ya untuk menjadi ibu ya, masih terlalu muda. Nah, pasangan-pasangan muda ini yang harus betul-betul diperhatikan ini. Jangan sampai kondisi rumah tangganya itu tidak baik, nanti dia banyak masalah, nanti pada masa dia hamil tidak terurus, nah ini nanti akan keluar bayi-bayi yang berpotensi stunting. Nah, ini yang kita betul-betul diharapkan posyandu itu bisa mengawal bagaimana masyarakat di sekitar wilayah pelayanannya itu terpantau dengan tepat. Nah, kalau memang ada yang masalah-masalah yang berkaitan dengan ibu-ibu muda ini, segera diberikan pengayoman, diberikan satu bimbingan, sehingga mereka mengerti apa tanggung jawab dia sebagai ibu muda untuk bisa hamil, kemudian menjalani proses persalinan yang aman dan selamat, kemudian setelah itu dia membesarkan bayinya secara
baik sesuai dengan anjuran kesehatan. Oke. Nah Pak, kalau mendengar cerita seperti itu kan kita juga bersedih hati. Ada ibu-ibu yang belum cukup umur lah ya sudah hamil. Nah di kesempatan ini Bapak mau sampaikan apa nih buat masyarakat supaya lebih terbuka lagi nih untuk hal ini? Iya, tentu saja kita akan terus-menerus melakukan edukasi, penyuluhan, bimbingan, arahan kepada warga kita. Kalau memang harus menjalani perkawinan di usia muda, kemudian harus berhadapan dengan masa kehamilan dan melahirkan, harus bertanggung jawab terhadap merawat bayi dan balitanya. Yang kita anjurkan adalah mereka mau belajar, mau berubah menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Bagaimana dia belajar? Sekali lagi, sumber belajarnya banyak, dan salah satu yang termudah adalah jangan jauh-jauh dari kader posyandu. Puskesmas kita juga tidak jauh-jauh amat seperti mungkin di tempat lain. Sehingga kata kuncinya adalah tanggung jawab sosial, tanggung jawab pribadi, mau berubah, mau mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Kalau belum tahu, tanya. Penuhi anjuran yang disampaikan oleh kader posyandu, para tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, dan lain-lain, sehingga mereka bisa hidup lebih sejahtera. Siap. Sudah dapat poinnya Pak. Mau belajar itu. Iya. Nah Pak, kita tahu nih, sebentar lagi nih mau memasuki bulan Ramadan dan juga akan Lebaran. Nah tentu di musim-musim seperti ini kan harga kan akan naik. Nah pengendalian inflasi ini bagaimana Pak? Ya, kita secara terprogram juga berdasarkan koordinasi kita di tingkat pemerintahan secara rutin. Setiap Senin pagi itu ada Zoom meeting dengan Menteri Dalam Negeri secara langsung. Hal yang menjadi tema utama setiap kali Zoom meeting dengan Pak Menteri itu adalah pengendalian inflasi, fluktuasi harga yang ekstrim dan lain-lain itu hendaknya kita hindari. Dan pemerintah daerah harus mempunyai intervensi sehingga fluktuasi harga, kenaikan harga yang di luar batas normal, kemudian inflasi yang memang berisiko karena Singkawang ini adalah salah satu checkpoint tingkat inflasi. Kita sudah mempunyai program yang kita harapkan bisa mempunyai satu efek yang signifikan, yakni untuk di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kita mempunyai program gelar pangan murah. Pangan murah. Ya, gelar pangan murah itu kita menyalurkan sejumlah produk seperti gula, minyak goreng, telur, bawang merah, bawang putih, dan itu ada nilai subsidinya. Harga pasarnya sekian bawang merah, tetapi kita sediakan kepada warga sudah disubsidi sehingga lebih mirip. Dan itu bisa didapatkan di mana, Pak? Setiap periode. Nah, tadi pagi kan saya hadir di sebuah program lain lagi yang disebut dengan operasi pasar. Operasi pasar itu dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM. Kita kalau operasi pasar lokasinya mendekati titik pasar yang ada. Kalau yang digelar pangan murah itu dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, biasanya titiknya lebih jauh dari titik lokasi pasar. Tapi arahnya lebih kurang. Untuk mengintervensi adanya kenaikan harga dengan diberikan subsidi harga di situ. Ya, terima kasih Pak untuk informasinya. Nah, ini isu yang menarik juga Pak tentang pembangunan bandar udara. Nah, kalau kita kutip di beberapa media, ini dikatakan target ini akan selesai di akhir 2024. Nah, pertanyaan saya Pak, ini sebenarnya yang memberi target ini dari pihak mana Pak? Kita sudah sangat terkonsolidasi dari awal ya kalau bicara tentang program bandar udara ini.
bahwa pemerintah Kota Singkawang itu bertanggung jawab pada sisi perencanaan teknisnya sampai kepada pembebasan dan penyediaan lahannya. Kalau untuk pembangunan fisiknya itu dikerjakan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Kemudian skema yang menjadi bagian dari sebuah pendekatan, memang di awal kita bergerak ini diproyeksikan bandara ini dengan pendekatan KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha, atau kalau dalam bahasa Inggris itu Public Private Partnership. Artinya melibatkan pihak swasta. Tetapi ketika pihak swasta sementara masih belum masuk, maka skenario pembangunan Bandara Udara Singkawang itu diawali dengan investasi pemerintah melalui APBN. Seperti yang kita lihat sekarang. APBN masuk pada pembangunan airside-nya, sisi udaranya, yang mahal sekali investasinya untuk membangun runway. Kemudian technical equipment seperti sistem radar dan apa security yang lain yang diperlukan itu dari budget pemerintah. Nah, setelah itu dalam perjalanannya nanti ketika setelah beroperasi ataupun pada saat ini H-1 tahun ini, ketika pendekatan KPBU sudah siap, maka pemerintah berharap ada badan usaha swasta atau private sector yang masuk menjadi mitra untuk membangun sisi daratnya, terminal, pergudangan, rest area, dan lain-lain. Itu kita bisa dorong ke situ. Itulah bagian dari sebuah skenario pembangunan bandar udara, dan target itu bukan kata pemerintah kota, itu sudah tertuang di dalam Renstra Kementerian Perhubungan, rencana strategis Kementerian Perhubungan, kemudian RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah. Sehingga kalau kita hubungkan dengan akhir tahun 2024 itu target operasional minimal, itu ada hubungannya dengan realisasi pencapaian RPJMN dalam kepemimpinan Presiden Jokowi periode kedua. Seperti itu. Ya, siap Pak. Nah, tadi kalau saya salah dikoreksi Pak. Berarti dari pihak Pemda, dalam hal ini pemerintah Kota Singkawang, menyediakan pembebasan lahan dan pembukaan badan jalan. Benar Pak ya? Benar. Nah, sampai saat ini sudah berapa persen atau sudah sampai di mana Pak? Untuk pembebasan lokasi bandar udara sudah 100%. Sehingga fisik sudah running hingga saat ini. Untuk pembebasan jalan akses menuju bandara, ini juga sedang running. Dan kita berharap ini akan simultan setelah proses pembebasan lahan jalan masuk ini selesai, kita targetkan dalam bulan Maret ini, maka kita akan menyampaikan laporan tentang kesiapan jalan, dalam hal ini pembebasan tanahnya, kepada Kementerian Perhubungan ya, PUPR. Karena kewenangan untuk jalan masuk ini ke segmen kewenangan di Kementerian PUPR. Kalau untuk otoritas bandar udaranya Kementerian Perhubungan. Dan kita berharap dengan adanya satu target Singkawang bisa menyatakan bebas jalan masuknya, sudah tanahnya dan lain-lain, ini menjadi poin juga untuk meyakinkan Kementerian PUPR untuk segera mengikutinya dengan proses pembukaan badan jalan yang dianggarkan melalui APBN. Begitu. Kita berharap semua yang kita targetkan ini berjalan lancar Pak, sesuai yang apa kita targetkan. Nah, kembali ke pertanyaan selanjutnya maksud saya. Tahun 2024, di situ ada pemilu serentak. Nah, kalau saya baca-baca, artinya pemerintah daerah oleh Kementerian Dalam Negeri harus mendukung ini untuk menyukseskan pemilu 2024. Nah, dalam hal ini apa yang sudah pemerintah Kota Singkawang persiapkan Pak? Ya, tentu saja konsolidasi dengan KPU ya. Selain konsolidasi dengan KPU, dengan Bawaslu. Mereka lah sebagai pelaksana penyelenggara dari pemilu maupun pemilu kada.
Kemudian arahan-arahan kebijakan sudah sangat detail dari pemerintah pusat, termasuk dalam hal menghitung konsekuensi pembiayaan yang harus kita earmarkkan, artinya dihitung duluan sebelum keperluan yang lain. Artinya pembiayaan itu melibatkan pemerintahan daerah juga, Pak? Iya. Ada segmen-segmen yang harus dibiayai oleh pemerintah daerah, ada item-item pemerintah provinsi, ada item yang pemerintah pusat. Ini harus di-mappingkan dan kita sudah terus-menerus konsolidasi dengan KPU dan Bawaslu. Sudah terjawab, Pak. Berarti yang tadi pembiayaannya, Pak. Nah, menarik juga, Pak, soal 2024. Ini pertanyaan agak personal, Pak. Bapak kan seorang penjabat PJ Wali Kota Singkawang. Kedudukan ini, posisi ini sangat potensial, Pak. Strategis dan menarik. Pertanyaan saya, apakah Bapak pernah dilamar sama partai warna biru, merah, kuning, hijau? Wah, ini pertanyaan yang vulgar juga ya. Ya, bagi saya semuanya itu dinamis. Kemudian saat ini saya ingin fokus dulu untuk menjalankan amanah ini saja. Penjabat wali kota yang dipercayakan sama saya dalam kurun waktu 1 tahun. Karena SK Mendagri itu berlaku 1 tahun. 1 tahun. Nah, periode 1 tahun berikutnya saya juga tidak tahu ya. Apakah saya masih dipercayakan atau Mendagri berpendapat lain, itu lain soal. Tapi bagi saya, di mana periodisasi 1 tahun ini, inilah satu durasi yang harus saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan tidak mengecewakan. Begitu aja. Nah, ternyata nanti kalau durasi yang dimanfaatkan ini dipikat, yang tadi saya bilang, apakah Bapak akan merespon? Wah, ini tentu saja secara manusiawi. Semua orang ingin berprestasi. Semua orang pasti ingin mewarnai kehidupannya itu dengan pencapaian-pencapaian yang katakanlah mengagumkan. Tetapi saya realistis saja. Saat ini saya menjadi PJ dan saya di sisi lain adalah birokrat. Harus menghindari politik praktis. Seperti itu. Koridor itu harus saya jalankan. Saya diamanatkan untuk tetap dalam koridor netralitas. Kalau percakapan yang ada di tataran politik dan lain-lain silakan. Bagi saya begitu saja. Terima kasih, Pak. Terakhir, kalau saya sebutkan 2 kalimat, nanti Bapak coba respon. Kalau saya sebut kata Singkawang, apa yang ada di pikiran Bapak? Internasional. Singkawang internasional. Ya, harus naik kelas menjadi kota bertaraf internasional. Luar biasa ya. 2024 tantangan untuk Singkawang lebih maju. Siap, luar biasa. Terima kasih Pak Masro sudah berbagi di studio Ayo Bongkar. Semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat, Pak. Dan saya senang Bapak banyak berbagi informasi khususnya untuk masyarakat Kota Singkawang. Harapan saya Bapak tetap sehat dan tetap semangat. Ini yang paling terakhir, Pak. Apa harapan untuk podcast Ayo Bongkar ini, Pak? Semakin dikenal oleh dunia maya yang memang jauh lebih ramai semarak dari dunia yang nyata. Dan diminati oleh pemirsa, penikmat, hal-hal yang berkaitan dengan informasi real dan betul-betul orisinal. Langsung dari sumbernya ya. Benar. Terima kasih Pak Masro. Terima kasih, Pak Tung. Sukses ya. Terima kasih.